Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah kalian mencapai tingkat manusia terbaik, mukmin terbaik, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dalam ayat ini ada sebuah isyarat yang Allah tunjukkan kepada kita bahwasanya kita untuk mencapai titel terbaik di sisi Allah adalah kita memberikan, mengorbankan apa yang kita miliki dan kita cintai itu kepada saudara kita. Terkait tentang pengorbanan adalah kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Dan yang kita miliki tersebut adalah suatu hal yang kita butuhkan. Jika kita mau sedikit mengambil tingkatan-tingkatan dari sikap pengorbanan, kita akan ambil dulu dari sikap adil. Ya, adil itu adalah dasar dari semua sikap terpuji. Artinya pengorbanan tidak akan muncul, tidak akan ada jika seandainya sikap adil tidak ada. Adil artinya apa? Adil kita memberikan hak seseorang berdasarkan haknya. Kemudian kita ambil contoh ketika kita seorang pimpinan perusahaan yang memiliki karyawan. Ketika karyawannya melakukan pekerjaannya, maka hak dari karyawannya adalah mendapatkan imbalan, mendapatkan gaji dari apa yang dilakukannya, dan kepala perusahaan tersebut memberikan gajinya ketika itu seorang kepala perusahaan tersebut bersikap adil terhadap karyawannya. Artinya dia memberikan hak sesuai kadar seseorang. Itu adalah adil. Jika seandainya sikap adil tidak ada, maka dia akan jatuh kepada sikap zalim. Artinya apa? Hak seseorang tidak diberikan kepada yang semestinya. Di atas sikap adil itu ada yang namanya sikap dermawan. Artinya apa? Dia memberikan seseorang yang bukan haknya, tapi diberikannya. Kita ambil contoh dari contoh yang pertama tadi, bahwasanya seseorang karyawan, dia melakukan pekerjaannya, dia mendapatkan gaji terhadap apa yang dilakukannya, mendapatkan imbalan terhadap apa yang dilakukannya, tapi ketika itu dikarenakan pimpinan perusahaan tersebut adalah seorang dermawan, dia berikan tambahan, tunjangan, dan itu tidak termasuk haknya sebenarnya, tapi karena kedermawanannya diberikan tambah. Ya, tanpa pemberian tersebut tanpa mengurangi kebutuhan dari si pimpinan perusahaan tersebut. Itu adalah sikap dermawan. Nah, sekarang kita membahas adalah sikap pengorbanan. Adalah di atas dari dermawan. Artinya apa? Dia memberikan kepada seseorang yang mana hal tersebut bisa membahayakan pada dirinya. Primernya yang dia berikan. Kita ambil contoh, ketika dia memberikan hartanya, kemudian ketika itu dia akan jatuh miskin, tapi dia memilih itu dikarenakan dia memiliki sikap pengorbanan yang Allah Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Terkait hal ini, Rasulullah SAW juga memberikan penguatan dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu hatta yuhibbu li akhi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Artinya ketika kita ingin untuk diri kita suatu hal yang baik, kita ingin makan dengan makanan yang baik untuk diri kita ingin berpakaian yang baik untuk diri kita,
menginginkan yang terbaik untuk diri kita, maka seyogyanya seorang yang mukmin yang terbaik adalah dia ingin memberikan hal yang sama untuk saudaranya. Pengorbanan adalah sebuah fitrah yang Allah titipkan bagi umumnya makhluk Allah. Bahkan terhadap binatang sekalipun Allah titipkan rasa pengorbanan. Ada beberapa binatang yang agar regenerasi terus berlanjut, dia harus rela mati. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Kita lihat, misalkan burung penguin akan melakukan pengorbanan yang luar biasa demi menetasnya generasi berikutnya. Tapi hal tersebut mereka lakukan dikarenakan titah dari Allah, ketentuan dari Allah, yang mana itu bukan ikhtiar dari mereka, bukan pilihan dari mereka. Mereka melakukan hal tersebut karena fitrah mereka, Allah gariskan mereka seperti itu. Tapi manusia diberikan pilihan, apakah dia mau berkorban atau tidak, apakah dia mau berkorban untuk siapa, untuk apa. Dan dari sini kita sebagai seorang manusia yang beriman, maka fitrah kita bahwasanya setiap manusia akan melakukan pengorbanan di setiap fase kehidupannya. Seorang ibu akan berkorban demi anaknya, seorang bapak akan berkorban demi anaknya. Ya, ada pengorbanan yang akan dilakukan. Hanya saja, apakah pengorbanan tersebut hanya sebatas dikarenakan kebutuhan duniawi saja, atau kita mau arahkan pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika itu pengorbanan kita tidak akan berakhir sia-sia. Ketika pengorbanan kita tersebut kita arahkan dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apalagi pengorbanan kita tersebut kita utarakan untuk berkhidmah di jalan Allah, berbuat baik terhadap makhluk Allah untuk mencari ridha Allah. Semoga pengorbanan kita yang kita lakukan, yang merupakan fitrah yang ada pada diri kita lakukan karena Allah, sehingga apa-apa yang kita lakukan bernilai ibadah, apa-apa yang kita korbankan bernilai ibadah di sisi Allah. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.